teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperoleh makanan. Manusia membutuhkan makanan seperti nasi, mie, dan lain-lain, sedangkan sapi membutuhkan rumput. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Ternyata, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri loh, melalui proses fotosintesis. Lalu, apa itu fotosintesis? Fotosintesis terdiri dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto berasal dari bahasa Yunani yang artinya cahaya, dan sintesis yang artinya membuat. Jadi, secara sederhananya, fotosintesis merupakan proses membuat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dan alga dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis, yaitu akar, berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, batang berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun, dan daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Bagaimana fotosintesis bisa terjadi? Fotosintesis biasanya dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki zat hijau atau klorofil untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan harus mencukupi dahulu bahan-bahan fotosintesis seperti air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Pada awalnya, tumbuhan tersebut menyerap air dari tanah menggunakan akarnya. Daunnya mengisap karbon dioksida dengan stomata, dan zat hijau daun menerima sinar matahari, dan terjadilah beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa digunakan sendiri oleh tumbuhan itu, sedangkan oksigen dikeluarkan kembali melalui stomata. Berdasarkan reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi dua. Yang pertama, reaksi terang, yaitu reaksi fotosintesis, di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi pada siang hari. Yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini, terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui perubahan karbon dioksida dengan air. Di mana fotosintesis terjadi? Tanpa pikir panjang, biasanya kita akan menjawab di daun. Iya, itu benar. Fotosintesis terjadinya di organ daun di bagian jaringan mesofil. Lebih tepatnya di organ yang dinamakan kloroplas. Pada bagian kloroplas ini, terdapat klorofil yang dikenal sebagai zat hijau daun. Lalu, ada yang tahu nggak mengapa daun berwarna hijau? Ya, jadi warna hijau daun berasal dari sejenis pigmen yang bernama klorofil. Nah, klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Selama fotosintesis, tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Bagian-bagian kloroplas sendiri terdiri dari ruang antarmembran, membran dalam, membran luar, granum, lamela, tilakoid, dan stroma. Apa itu fotosistem? Fotosistem merupakan tahap pertama dari proses fotosintesis. Ketika klorofil menyerap energi foton dari cahaya, elektron pada klorofil akan terlepas ke orbit luar atau tereksitasi. Elektron ini akan ditangkap oleh penerima elektron, yaitu plastoquinon. Jadi, unit penangkapan elektron inilah yang disebut dengan fotosistem. Ketika elektron ditangkap oleh plastoquinon, akibatnya jumlah elektron di dalam klorofil menjadi tidak stabil. Untuk itu, klorofil harus disuplai elektron dari molekul lain. Dalam waktu yang bersamaan, H2O terpecah menjadi 2H+ dan OH-. Dan elektron atau fotoelektron dari air inilah yang dipakai untuk menstabilkan klorofil. Jadi, secara sederhana, unit yang mampu menyerap energi cahaya matahari yaitu klorofil yang melepaskan elektron dan menyerap foton atau energi cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai disebut dengan fotosistem. Ada dua macam fotosistem dalam tilakoid, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dalam fotosistem 1, terdapat molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi dari fotosistem 1,
yaitu dinamakan P700. Disebut demikian karena sangat baik menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2. Di dalam fotosistem 2 terdapat molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi fotosistem 2 dan dinamakan P680 karena sangat baik menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Proses penyerapan cahaya yang selanjutnya berdampak pada lepasnya elektron dari klorofil untuk selanjutnya disalurkan dan ditangkap oleh akseptor elektron. Proses ini merupakan awal dari proses fotosintesis. Berdasarkan aliran elektron, fotosistem 1 bersifat siklis dan fotosistem 2 bersifat non-siklis. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.